Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali lagi menyapa kalian semua, tentunya hanya di channelnya gue sendiri Kim Tan HD, yang bakal ngebahas masalah seputar dunia pelangi dan dunia-dunia yang lainnya, yaitu pengalaman gue sendiri. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah pengalaman pribadi gue ketika waktu itu gue bertemu dengan salah seorang cowok yang bekerja di minimarket. Dia kategori cowok yang memang kategori gue banget, dan gue berhasil dapetin dia dengan cara yang cukup penuh pengorbanan. Walaupun ya memang dengan cara seperti itu juga pada akhirnya gue dapetin dia sih gitu loh guys, maksudnya. Tapi cara ini termasuk kategori yang kayak bener-bener gue harus merelakan sesuatu yang gue punya gitu. Wow, apa tuh Kim? Ya udah, kalau misalnya kalian penasaran, gak usah berlama-lama, yuk mari siapin posisi yang nyaman. Kalau ada tisunya juga, yuk kita mulai. Kejadian ini berlangsung beberapa tahun yang lalu ketika gue tinggal di kontrakan yang memang dekat dengan minimarket. Dan di minimarket itu selalu berganti personil pekerjanya. Dari setiap ada pergantian karyawan, gue selalu hafal. Dari yang mulai cowok yang biasa aja, cowok yang lumayan, cowok yang cakep, yang tipe gue, apalagi cewek yang memang terbilang asik, yang agak jutek, yang semuanya udah gue alamin karena gue emang stay lama di sana. Jadi udah kayak bener-bener gue tuh ke minimarket itu udah dikenal banget lah gitu ya sama mereka gitu. Dari setiap perpindahan dan juga pergantian karyawannya pun mereka bakal tahu kalau gue ini siapa gitu kan ya. Di tahun itu nggak tahu ya, gue tuh bener-bener kayak seneng banget ngelihat personil karyawan di minimarket itu. Kenapa? Karena nggak biasanya gitu karyawan cowoknya terbilang kategori yang memang banyak yang cakepnya gitu dan muda-muda. Dan gue mikir, kok tumben ya sekarang yang karyawan barunya pada ganteng-ganteng gitu, muda-muda gitu kan. Dan gue tuh, mata gue teralihkan sama satu orang karyawan, sebut saja namanya Rival ya. Dia ini bener-bener mencuri perhatian gue banget guys. Why? Because dari parasnya yang bener-bener cakep, ganteng, putih, walaupun tingginya emang gak terlalu tinggi sih, terbilang kategori ya standar lah gitu kan, pendek, nggak tinggi banget gitu kan. Gue langsung kayak, ini kok beda sendiri gitu ya. Walaupun dia seperti itu dengan kondisi fisiknya yang memang tidak tinggi banget, tapi jangan salah loh, dia very manly banget. Dan emang di antara teman-teman yang lain mungkin gue bisa bilang kalau dia emang kelihatan banget yang paling bener-bener manly. Ya emang semua juga manly sih ya, yang namanya cowok-cowok strike kayak gitu nggak mungkin nggak manly dong. Tapi nggak tahu kenapa auranya itu gue nangkepnya tuh lebih manly dari dia gitu, walaupun dia memang tidak terlalu tinggi daripada yang teman-teman lainnya gitu. Ya udah tuh, akhirnya gue pun setiap hari karena sering jajan ke minimarket itu, sering belanja segala macam, gue bener-bener happy banget. Bukan happy karena gue belanja dan jajannya, tapi karena gue happy ngeliat pemandangan yang setiap harinya itu gue melihat cowok-cowok yang ganteng, apalagi muda-muda di minimarket itu loh, jarang-jarang gitu loh. Dan ini mungkin kesempatan gue juga buat berkenalan lebih dekat dengan mereka semua, termasuk sama si Rival ini. Dan ini merupakan suatu pengalaman yang sangat gak bisa gue lupain juga, karena memang pada waktu itu gue berhasil membuat mereka tuh tahu kalau gue cowok pelangi dengan cara gue yang tanpa harus gue ngasih tahu kalau gue ini cowok pelangi. Terus kayak gimana tuh Kim ngasih taunya? Ya pokoknya gue ngasih perlakuan, ngasih gestur, ngasih tindakan-tindakan, aksi-aksi yang emang selayaknya kayak cowok-cowok pelangi gitu kan. Berarti lu bener-bener heboh dong Kim? Ya gak heboh-heboh juga sih, cuman kayak misalnya kayak manggil dia dengan kata-kata sayang, say, beb gitu kan. Itu mana ada sih cowok-cowok yang misalnya cowok strike atau cowok-cowok ngaroni bilang beban sesama cowok kayak gitu, nggak mungkin ada, kecuali gue waktu itu. Meskipun gue penampilan seperti ini ya, nggak heboh yang nggak terlalu melambai gimana-gimana, tapi mereka bisa paham pada akhirnya, dan pada akhirnya pun mereka ngerti kalau misalnya gue ini adalah cowok pelangi.
Terus rasa seneng gue ini bukan hanya sekedar gara-gara gue udah akrab sama mereka dan juga gue nemuin sosok yang emang gue suka banget alias si Rival ini gitu. Tapi mereka juga ditempatin di kosan gue. Dan pihak minimarketnya tuh emang menempatkan para pekerja atau karyawan cowok-cowoknya untuk di satu kontrakan kan gitu ya. Apa sih istilahnya tuh? Pokoknya di satu tempatin gitu kan. Dan tempatnya itu di tempatnya kontrakannya gue gitu loh guys, which is itu bener-bener ya gue udah dapetin mereka setiap hari jajan dengan melihat mereka tiap hari yang kinclong gitu, ditambah lagi mereka deket lagi pulangnya ke kontrakan gue, gimana gue nggak happy coba guys. Ya udah deh, setelah kayak gitu kontrakan gue yang sebelah kiri yang kosong ini jadi base camp buat mereka. Dulu itu kalau nggak salah ada 5 orang deh, 5 orang itu jadi base camp anak-anak minimarket ini gitu. Dan 5-5-nya ini termasuk kategori yang bener-bener menurut gue itu yang looknya good alias good looking. Tapi gue tercuri perhatian gue sama si Rival ini, gak tahu kenapa, padahal ada yang lain lebih tinggi, ada yang mungkin dengan secara fisik lebih kayak misalnya dia badannya keren atau gimana gitu kan. Tapi gue kenapa sukanya sama dia gitu ya. Nah itu mungkin udah menjadi satu target buat gue dapetin gitu kan. Ya udah, singkat cerita semuanya ngalir gitu aja. Mereka pun dengan rajin berangkat kerja, pulang sore segala macam. Karena berhubung mereka di tempatnya gak ada TV, udah pasti kalau pulang kerja itu pasti malam hari mereka kan nongkrong dan mereka suka begadang sampai jam 2 jam 3 itu. Dan kebetulan gue juga gak pernah tidur sore-sore. Ya udah, sudah pasti mereka pasti bakal nimbrung ke tempat gue yang selalu open house, alias di tempat itu ada TV, ada makanan, ada minuman segala macam. Jadi mereka tuh udah nggak biasa lagi, bener-bener kayak nganggep tempat gue pun kayak tempat kedua buat mereka, karena gue emang pengen menciptakan suasana yang hangat buat mereka gitu loh. Itu merupakan salah satu trik gue supaya gue bisa lebih akrab dengan mereka. Kalau gue nggak mau buka diri ya gimana mau dapetin mereka gitu kan, which is sebagai seorang teman deket lah gitu kan. Apalagi kalau gue udah punya seorang target, jadi mau nggak mau gue harus membuat sebuah image kalau gue ini orang yang sangat-sangat welcome dan juga sangat-sangat asik untuk diajak apapun gitu kan. Jadi pas ketika setiap mereka pulang, kalau ada yang shift malam itu mereka pasti nongkrong di tempat gue sambil ngopi, ngemil, ngobrol segala macem. Meskipun mereka ada yang belum pada mandi segala macem gitu kan, karena yang namanya cowok-cowok kayak misalnya udah jam 10 tutup kayak gitu kan, tahu sendiri lah ya, ada yang males mandi, ada yang cuman pengennya nongkrong doang, ada yang ngobrol-ngobrol doang, ada yang main gitar juga di luaran gitu kan. Pokoknya asik banget. Ketika waktu masa-masa itu kontrakan gue tuh nggak pernah kayak merasa sepi loh guys, karena setiap malam hari pasti rame anak-anak minimarket ini. Dan memang perhatian gue tuh emang tertuju sama si Rival ini gitu loh guys, karena memang dia adalah salah satu inceran gue waktu itu. Dan ketika waktu itu pun untungnya gue sama dia pun termasuk kategori yang akrab banget, bukan yang kayak akrab biasa ya, tapi akrab banget. Mungkin karena gue nya emang semangat banget ngakrabin diri ke dia, ataupun juga dia mungkin tipe orang yang sangat mudah akrab ke siapapun. Jadi sama-sama kayak nemuin satu chemistry gitu loh. Itu yang membuat akhirnya gue itu jadi kayak wow, ini bener-bener udah kayak tinggal nunggu waktu aja gitu. Cuman memang ya nggak mungkin juga lah banyak teman-temannya kayak gitu kan. Dan tak jarang juga gue selalu ngajakin mereka buat kayak mini party gitu. Mini party kayak gimana Kim? Ya gue punya sebuah cemilan plus juga kayak misalnya drink gitu kan, kita bareng-bareng ketika mereka pulang atau mereka yang misalnya libur. Jadi itu udah setiap kebiasaan yang gue lakuin sama mereka, dan itu sangat asik banget. Walaupun gue cuma sekedar ngobrol, ngelihat mereka dan nggak ngapa-ngapain pun, buat gue itu sebuah hal yang bikin gue happy dan seneng waktu itu. Jadi gue nggak kesepian gitu kasarnya guys. Itu bikin gue tuh kayak hidup banget gitu kan. Jadi nggak sepi di tempatnya, nggak sepi buat gue nya gitu. Jadi sama-sama asik deh. Pokoknya dua tempat ini kayak tempat bener-bener yang open house setiap harinya sampai pagi dini hari. Dan mereka biasanya tidur jam 3-an ke bawah. Bayangin, padahal jam 6 jam 7 mereka harus masuk kerja gitu kan. Singkat cerita ya, setelah waktu berjalan gitu kan, gue tuh beli handphone baru.
sebut merek nggak ya? Kayaknya nggak usah deh ya. Pokoknya beli handphone baru aja gitu ya. Dan waktu itu handphone baru ini emang di launching banget di TV gitu loh guys. Dan itu banyak banget orang tahu akhirnya dengan launching di TV itu. Dan gue langsung beli. Widih, handphone baru nih katanya. Pada seneng gitu kan. Pada bener-bener kayak pengen lihat bla 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 kameranya segala macam, spek dan segala macamnya. Dan di waktu itu handphone itu menurut gue handphone yang bagus banget sih, apalagi buat gue especially gitu yang udah dapetin itu handphone dalam kategori yang cepet ya. Jujur buat mereka mungkin kayak wih hebat deh gitu kan, bener-bener berduit gitu lah kasarnya ya. Dan juga setelah kayak gitu jadi mereka tahu kalau gue punya handphone baru. Dan FYI nih, mereka tuh handphonenya biasa-biasa aja sih, handphone yang Android gitu, tapi emang belum yang kekinian yang terbaru di saat itu gitu loh guys. Jadi gue tahu banget nih kalau misalnya si Rival handphonenya apa, sini handphonenya apa, bahkan ada handphone yang udah jadul pun mereka masih pakai juga gitu kan. Karena mereka tuh sebenarnya nggak terlalu yang pentingin masalah handphone menurut gue sih. Walaupun waktu itu zamannya game COC waktu masih booming itu, ada di antara mereka yang hobi banget main game COC kayak gitu. Dan salah satunya yang paling suka banget main game COC ini adalah si Rival ini gitu. Dan ya gue tahu banget sih kayak gimana karakter orang-orang setiap mereka menggunakan handphone gitu. Yang penting mereka mah sukanya nongkrong, ngumpul bareng, nonton TV bareng, main gitar bareng, udah gitu aja. Suatu hari ketika si Rival ini mau mudik, karena waktu itu kan kondisinya itu kan malam hari, besoknya dia kan tuh libur, jadi dia mau mudik. Kita lagi ngobrol di luar nih gitu, dia kan punya kendaraan motor juga. Gue lagi duduk di bangku, bukan bangku ya, tapi kayak bangku tembok gitu. Dia stay di motornya, terus lagi main handphone tuh. Gue langsung nanya ke dia, by the way emang lo besok jadi balik ya? Iya katanya mau balik dulu nih, kangen katanya. Emang punya siapa sih di rumah, pengen balik segala gitu kan, gue bercandain. Ya udah lama juga sih lah masa ngebalik-balik katanya gitu. Oh cuma deket doang sih. Emang sih deket karena emang jaraknya gak terlalu jauh juga gitu kan. Itu dia lagi main handphone gitu kan. Pas ketika dia ngeluarin handphone, karena yang setahu gue tuh di handphonenya kan tipe N gitu ya. Gue tuh kayak liatnya tuh lucu gitu handphonenya. Itu handphone N ya? Iya. Coba sini lihat gitu kan, gue lihat dulu kan. Ih lucu juga ya. Gue bilang kayak gitu. Iya tuh, tumben ya handphone N bikin Android kayak gini. Iya keren lah, mantep katanya buat COC mah katanya gitu kan. Kamera juga jangan salah katanya, bagus katanya bla 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 gitu, kayak nawarin seolah-olah kayak mau ngejual tuh handphone ke gue gitu. Udah kayak gitu gue lihat-lihat aja gitu kan, gue pakai gitu kan. Mau katanya, mau apa? Ya itu mau dibeli. Ya kalau gue baru beli handphone baru, kok masa mau beli handphone juga? Ya enggak sih, ya kali aja mau tukeran kan. Ya kan barangkali pengen nyobain handphone N yang Android, kan jarang-jarang loh orang pakai handphone N Android gitu kan. Ya kali aja mau tukeran sama handphone yang itunya tuh yang baru dibeli katanya gitu. Enggak kata gue tuh. Gue masih baru beli beberapa hari yang lalu, masa gue udah tukerin ke lu gitu aja gitu kan. Dia ketawa, dia senyum gitu kan. Ya gue mah nawarin sih kalau mau barter ya boleh katanya gitu. Terus setelah kayak gitu udah berlalu tuh, kita seperti biasa lagi. Kepikiran tuh gue malam harinya ketika mereka udah kembali ke tempatnya, udah pada tidur ya, udah menjelang mau pagi gitu kan. Dan dia pun juga paginya kerja dan langsung balik. Kepikiran gue tuh, dia kok tiba-tiba pengen nawarin tukeran handphone kayak gitu ya, ngebarter kayak gitu ya. Kok gue punya ide cemerlang waktu itu guys. Gue malah kayak gini, gimana kalau misalnya boleh tukeran handphone tapi tukeran hati juga gitu. Tukeran hati emangnya mau dibawa kemana gitu kan, lebay. Ya enggak sih, maksudnya itu merupakan sebuah jalan. Ya kali aja dong gitu, sementara gue udah ngarepin dia lama banget, dengan cara seperti itu gue bisa dapetin dia gitu kan. Terus ya udah deh, kayaknya asik nih, gue mau deh tukeran, tapi dengan satu catatan, ya harus dapat dulu lo nya gitu kan sama gue gitu. Entar bagaimana caranya gitu kan, entar deh gue bakal bilang ke dia secara japri gitu kan, jalur pribadi gitu.
Ya udah, singkat cerita, karena emang dia libur, jadi dia bakal kembali lagi lusa sorenya gitu kan, lusa malam dia baru dateng. Dan itu penantian menurut gue sumpah kayak lama banget, padahal udah kayak biasa gitu ya, kalau ada anak mereka yang pulang itu udah biasa banget, tapi kok nunggu dia kayak lama gitu, karena ada something pengen gue ungkapin gitu loh guys. Dan tiba di hari itu, dan ketika udah pada bubar jam setengah 11 lewat, mereka pun yang sip sore pada pulang. Langsung dong gue langsung ngeliatin dia, widih udah pada pulang nih gitu. Iya nih, ya biasalah katanya, mana yang kemarin mudik, mana oleh-olehnya, gue bilang gitu kan. Oleh-oleh apa katanya, emang mudik kemana gitu kan. Seru banget sih. Sejujurnya ya, di antara mereka itu sebenarnya looknya tuh emang cakep-cakep gitu, tapi kenapa gue emang ke dia gitu ya pertama kali pengennya gitu loh guys. Ya udah tuh, ketika kayak gitu, gue tuh punya ide ke si Ripal ini, Pal antar gue yuk ke pasar mau beli nasi uduk nih gitu, lapar. Oh ayo deh, kebetulan gue juga lapar katanya. Dan waktu itu gue langsung bilang, by the way ada yang mau nitip gak? Beliin lah, bukan nitip lagi, kita juga lapar gitu kan. Ya udah, pada akhirnya gue beliin nasi uduk buat mereka semua, karena emang gue terbilang kategori royal, jadi mereka tuh nyaman sama gue meskipun gue kayak gini. Itulah mungkin cara gue nge-treat orang kali ya, supaya pada akhirnya mereka tuh punya kesan baik ke gue, dan pada akhirnya nyaman meskipun gue sebagai seorang cowok pelangi. Ya udah, akhirnya gue pun nyuruh dia buat bawa kendaraan gue, dan gue dibonceng. Sepanjang perjalanan gue pun langsung ngomong tuh utarakan yang ketika ide dia yang waktu itu mungkin gue pikir cuman bercandaan doang, tapi gue bakal seriusin. By the way, waktu malam hari itu lu bilang katanya pengen tukeran HP. Iya, kenapa? Mau katanya gitu, mau cobain HPN. Ya sebenarnya sih gue kepikiran, ya udah yuk tukeran aja yuk katanya gitu. Ya iya sih, soalnya gue belum pernah pakai HPN. Gampang, oh, bos mah katakan bilang kayak gitu ya. Tiba-tiba dia bilang kayak bos mah gampang, tinggal beli lagi HP kayak gitu mah katanya. Bos gitu kan. Ya amin, gue bilang gitu ya. Iya tukeran yuk katanya. Nah ketika udah tiba beli uduk dan pas pulangnya lagi, gue langsung bilang ke dia, stop dulu deh, gue pengen ngomong sesuatu. Dan pas ngomongnya itu, stop di tempat kayak tempat kios yang tutup tapi ada bangku dari kayu gitu. Kita stay di sana bentar. Ngomong apa nih katanya. Oke gue mau deh tukeran, tapi nanti gimana teman-teman lo? Pada curiga nggak? Ya enggak lah, tenang aja. Ntar mereka pada kayak ngiri gitu deh, kata gue gitu kan. Kenapa jadi handphonenya jadi tukeran gini? Ya pokoknya gini aja, bilang aja ke mereka kalau kita emang tukeran biasa aja, cuma berapa hari gitu kan. Terus gak akan curiga gimana-gimana, tenang aja lah katanya. Gak akan banyak ngomong juga, gak akan. Dan emang sih awalnya gue ragunya kayak gitu, takutnya teman-temannya itu kayak kok bisa gitu tukeran handphone gitu kayak sama siapanya aja gitu ya. Ya udah deh, gue nggak pikir panjang lebar, gue mau tukeran, tapi ada syaratnya. Apa katanya? Lo mau sama gue? Maksudnya? Ya masa sih lo belum paham juga apa maksud gue? Ya cuma senyum aja. Tipis sama lagi. Gimana? Gampang kan? Aduh katanya. Harus ya katanya. Ya harus lah. Kenapa harus gue sih katanya gitu. Ya gue maunya lu gitu kan, gue bilang gitu. Kapan lagi lu dapat telepon baru, keluaran terbaru nih, baru beberapa hari gue pakai gitu kan. Gue mau rela tukeran buat lo gitu kan. Cuman ya lo mau sama gue gitu, bukan buat cuman sebagai pacar juga. Ya paling beberapa kali lah. Emang pengen apa sih katanya gitu. Ya masih nanya aja, kan udah pernah gue bilang gue tuh kan cowok pelangi, pengennya gini gitu kan ke dia tuh ya. Dia mikir kayak lama, udah jangan banyak mikir, mau enggak gitu kan. Ya udah deh gue mau gitu. Ya udah, mau sekarang tukerannya, nanti di kosan aja deh habis makan gitu. Ya udah, deal ya, deal. Satu lagi, gue pengennya besok kan lo balik sore kan. Iya, terus kita di mana gitu, tempat penginapan aja, gampang pokoknya tuh gue yang ngatur deh. Yang penting lo sama gue berangkat sore, beberapa jam balik lagi, oke? Gimana? Oke deh, beres katanya gitu. Ya udah tuh, setelah kayak gitu, dengan sesingkat itu, sesimpel itu dia mau.
Ya sebenarnya sih bukan gue emang udah punya bukan punya trik-trik yang hebat atau gimana ya guys, tapi karena emang gue udah nunjukin banget sebenarnya kalau gue itu cowok pelangi, meskipun mereka belum tahu kayak bakal diapa-apain dan belum tahu juga seperti apa nanti bakal gue pengennya gitu. Dan keesokan harinya pas ketika dia udah pulang, oh ya lupa, pas ketika nyampe kosan itu kan handphone tuh belum tukeran tuh, belum, karena takutnya pada curiga lah bla 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 gitu ya. Jadi kita putusin nanti tukerannya pas ketika di penginapan itu. Ketika pas nyampe sore harinya dia pulang karena emang dia si pagi kan, terus kita tuh pamit ke teman-teman yang lain yang udah pulang juga gitu. Kita pergi dulu ya, mau ada urusan. Mau kemana sih? Ya biasalah gitu, ada bisnis. Ya udah tuh, karena mereka makan orangnya cuek ya, nggak kepo nggak gimana gimana, kita pun berangkat berdua menuju ke penginapan yang udah gue tuju. Dan penginapan itu emang terbilang penginapan yang ya hitungan jam gitu deh bisa kita gunainnya gitu. Nyampe lah di sana itu kurang lebih jam 5, setengah 5 lewat gitu ya. Gue langsung pilih kamar. Setelah kayak gitu ya udah tuh kita berdua masuk, dan di dalam kamar itu dia langsung bilang, emang mau ngapain sih, maunya gimana katanya gitu. Ya gue utarakan gue maunya gini 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 gitu. Oh gitu doang kan, ya gimana nanti, ya udah gak usah tunggu lama ya, sana siap-siap, gue bilang gitu kan. Siap-siap gimana katanya, masih nanya gitu. Itu yang masih dipakai tuh udah gue bilang kan ini di ini semua gitu kan. Dia kayak malu-malu gitu. Ya udah tuh pada akhirnya dia dengan sangat apa ya namanya, bukan terpaksa ya, malu-malu. Ya udah pada akhirnya saat itu di depan gue melihat dia, dia langsung dengan posisi yang nyaman dan ready. Ya gue pun juga sama lah, kalau ketika kondisi kayak gitu nggak mungkin gue begini aja ya. Gue pun ikutin cara dia. Gue pun akhirnya melancarkan aksi itu, mendekat dan mulai dulu ngelakuinnya. Namanya itu pertama kali gue dapetinnya dengan cara kayak gitu pokoknya itu. Dan pertama kali juga gue ngelihat dia yang memang ternyata walaupun orangnya pendek dan kecil, tapi jangan salah loh, bisa bikin happy lah pokoknya gitu. Terus singkat cerita gue ngelakuin yang pertama itu, terus lah kayak gitu dia udah mulai nyaman dan enjoy. Tanpa gue nunggu persetujuan dia, gue langsung lanjutin ke step berikutnya, yaitu step yang bener-bener full. Dan dia pun ya setelah kayak gitu mah ya diem aja sih. Dan pada momen hari itu ya berhasil. Dari step pertama gue karaoke sampai full, kita berdua ya ngelakuinnya gitu. Dan jangan salah ya, walaupun mungkin buat dia pengalaman pertama gitu kan untuk berbuat kayak gitu, tapi semuanya ngalir sih. Karena gue percaya sih yang namanya kalau memang the real cowok itu emang bisa ngalir ketika udah menemukan kenyamanan. Asik. Terus gimana akhirnya Kim? Ya diakhiri dengan sebuah akhir yang sangat happy dan ceria. Dan gue udah bener-bener pada waktu itu kayak ini akhirnya gue dapetin. Dan gak tau kenapa setelah gue berbuat itu malah baper ke dia gitu loh. Gak tahu sih kalau dia baper apakah agak ke gue gitu kan, apakah dia mungkin ada niat buat manfaatin gue gitu ya. Karena dia juga kayak ke gue nya malah jadi kayak sedikit beda gitu. Beda bukan dalam artian kayak menjauh ya, tapi kayak lebih kayak deket banget gitu loh gitu, ngerti kan maksud gue. Terus singkat cerita kita pun udah beres-beres, tukeran handphone. Ini sih momen yang lucu menurut gue. Ini gimana aplikasinya katanya. Ya udah deh, aplikasi gue mah gampang, hapusin aja. Foto-foto juga karena belum banyak ya. Ya udah deh, untung aja handphonenya baru. Terus ini handphone lo gimana? Hapusin juga kan? Janganlah kalau misalnya ini mah foto mah katanya sayang katanya gitu. Ya udah deh. Jadi kita tukeran handphone, cuman tukeran kartu SIM-nya doang gitu loh guys. Karena emang semua aplikasi, semua filenya pun gue ya emang gak dihapusin karena gue main punya baru ya.
belum banyak file video dan foto, jadi gue mah enak-enak aja gitu kan, santai-santai aja gitu. Nah dia gitu udah lama juga ngeliat handphone itu, dan dia tuh nggak ngeh mungkin ada banyak foto dia yang kayak gimana atau mungkin video yang lagi apa kayak gimana, mungkin gak kepikiran tuh waktu itu. Ya udah tukeran handphone, udah beres-beres, terus ketika waktu itu kita langsung salaman lagi, deal ya deal lah, gue bilang kayak gitu. Ya udah tuh balik ke kosan, beliin teman-teman oleh-oleh, martabak kalau nggak salah. Nyampe tuh jam 7-an malam deh, isya gitu. Semuanya setelah kayak gitu ya berjalan dengan lancar, mulus dan asik. Ya meskipun harus dibarter dengan handphone, ya buat gue sih nggak jadi masalah gitu. Karena ketika udah kejadian kayak gitu pun juga hubungan gue sama dia semakin dekat, semakin akrab ya. Jadi ya intinya berawal dari barter handphone ya dapat juga tuh yang gue pengen gitu. Oke guys, gimana? Seru nggak pengalaman gue kali ini? Bisa kalian bayangkan? Semoga terbawa suasana ya guys. Next gue bakal share yang lainnya. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Support gue terus. Thank you for watching and see you next time.